Hai. Hai, Kalian lagi bahas apa nih? ini lagi membahas itu tentang titik, garis, dan bidang. Oh gitu. Sadar nggak sih saat ini kalian sedang mengaplikasikan titik garis dan bidang? Hah? Gimana? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa garis adalah himpunan dari titik-titik yang memiliki panjang tak terhingga dan tidak memiliki luas. Sedangkan bidang adalah himpunan dari titik-titik yang memiliki luas. Nah, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada lagi ngapain nih? Iya nih, kayaknya asik banget. Oh, ini kita lagi membahas materi tentang titik, garis, dan bidang. Iya, soalnya tadi mereka berdua nggak masuk ke kelas. Iya, soalnya terlambat tadi. Kalian berdua bisa bantu kita jelasin nggak? Boleh dong. Hai, tahu nggak sih, saat kita sedang berbincang dengan orang lain, kita sedang membentuk sebuah garis. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih itu titik, garis, dan bidang. Titik dipresentasikan dengan sebuah nokta. Hanya saja, titik dalam matematika ditulis menggunakan huruf kapital, misalnya huruf A, B, C, atau D, dan sebagainya. Garis sendiri merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang tidak terhingga. Lalu, bidang adalah kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing kedudukan pada titik, garis, dan bidang. Poin yang pertama, yaitu titik terletak pada garis. Dapat diartikan juga bahwa garis melalui titik tersebut. Kalian bisa perhatikan contoh yang tertera pada layar, yaitu titik Q terletak di dalam garis AB. Poin yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Dapat diartikan juga bahwa garis tidak melalui titik tersebut, seperti pada contoh yang tertera di layar, yaitu titik K terletak di luar garis AB. Yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Pada pembahasan ini, kita juga memiliki dua poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu titik terletak pada bidang. Dapat diartikan juga bahwa bidang melalui titik tersebut, seperti pada contoh yang tertera di layar, yaitu titik P terletak di dalam bidang A, B, C, D. Poin kedua yaitu titik terletak di luar bidang. Dapat diartikan juga bahwa bidang sama sekali tidak melalui titik tersebut, seperti pada contoh yang tertera di layar, yaitu titik Q terletak di luar bidang A, B, C, D. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis. Nah, dalam pembahasan kali ini juga terdapat 4 poin yang akan kita bahas lagi. Poin pertama yaitu dua garis saling berhimpit jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Seperti pada contoh yang tertera di layar, garis AB berhimpit dengan garis PQ. Terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Poin kedua yaitu dua garis saling berpotongan jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Bisa kita lihat pada contoh yang tertera di layar, garis AB berpotongan dengan garis CD.
garis A, B, dan garis CD ini saling memotong di titik T. Nah, poin ketiga yaitu dua garis saling sejajar jika tidak ada satupun titik persekutuan. Seperti pada contoh yang tertera di layar, garis AB sejajar dengan garis KL. Nah, pada gambar tersebut tidak ada satupun titik persekutuan. Dan poin yang terakhir yaitu dua garis saling bersilangan jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Bisa kita lihat pada contoh yang tertera di layar, garis PQ bersilangan dengan garis MN. Yang keempat yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Poin pertama yaitu garis terletak pada bidang jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Bisa kita lihat pada contoh yang tertera di layar, garis PQ terletak dalam bidang A, B, C, dan D. Poin kedua yaitu garis sejajar pada bidang jika sama sekali tidak terdapat titik persekutuan. Seperti pada contoh yang tertera di layar HP kalian, garis EF sejajar dengan bidang A, B, C, dan D. Dan poin yang ketiga yaitu garis berpotongan pada bidang jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik tembus. Bisa kita lihat pada contoh yang ada di samping, garis KL memotong bidang A, B, C, dan D. Yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, dalam pembahasan ini juga terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Poin pertama, dua bidang saling berimpit. Jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Seperti pada contoh di atas, bidang E, F, G, H berhimpit pada bidang A, B, C, dan D. Selanjutnya, poin kedua, yaitu dua bidang saling sejajar jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Seperti pada contoh di bawah ini, dua bidang yang sejajar tidak ada satupun titik persekutuannya. Dan poin terakhir yaitu dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan. Seperti pada contoh gambar di samping, bidang PQRS memotong bidang ABCD. Nah, kedua bidang ini saling memotong di titik MN. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberikan penjelasan mengenai titik garis dan bidang. Dan sekarang Ibu akan memberikan soal. Dicatat ya anak-anak. Misalkan balok ABCD, EFGH dengan AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 1 cm, dan AE sama dengan 1 cm. Jika P adalah titik tengah AB dan theta adalah sudut EPG, maka cos theta adalah, ada yang bisa jawab anak-anak? Halo Bu. Oke, dipersilahkan. Oke teman-teman, untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita gambarkan dulu baloknya. Ini baloknya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H ini diketahui mempunyai panjang AB 2 cm, BC 1 cm, AE 1 cm, P merupakan titik tengah AB, dan theta adalah sudut EPG. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mencari panjang PC dulu. Untuk mencari panjang PC, kita menggunakan rumus Pitagoras, di mana PC sama dengan akar BP kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan
akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya kita mencari panjang PG. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari panjang PG. Di mana PG sama dengan akar PC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 ditambah 1 sama dengan akar 3. Sekarang kita mencari panjang PE. PE sama dengan akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sekarang kita akan mencari panjang EG. EG sama dengan akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Terakhir, kita akan mencari cos theta. Cos theta sama dengan PE kuadrat ditambah PG kuadrat dikurang EG kuadrat per 2 dikali PE dikali PG sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikurang di akar 5 kuadrat per 2 dikali akar 2 dikali akar 3 sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 5 per 2 dikali akar 2 dikali akar 3 sama dengan 0 per 2 akar 6 sama dengan 0. Jadi, itulah materi singkat mengenai titik garis dan bidang ya teman-teman. So, jika ada salah kata yang kurang baik, tolong dimaafin ya. Sampai jumpa lagi. 새로들 날 같은 너 그 무엇보다 강렬한 느낌 그리워서 너의 모든 걸 그 무엇과 바꿀 수 없는 기분 달콤해 날 볼 때 내 맘을 적셔와